Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Dunia Pangan ID. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia menyaksikan video-video saya. Bagi Anda yang baru mampir di channel saya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang dunia teknologi pangan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial bagaimana cara Bapak Ibu mengisi atau mengusulkan izin PIRT atau yang lebih dikenal dengan SPP PIRT. Jadi, bagi Anda yang sedang memulai usaha dan sedang mengurus perizinan, alangkah baiknya menyaksikan video tutorial ini dengan rinci dari awal sampai akhir supaya tidak ada kegagalan dalam pengusulan izin PIRT. Kabar gembira bahwa pengusulan izin PIRT ini sudah dipangkas oleh pemerintah yang sebelumnya pengusulannya memakan waktu 3 bulan, ya 2 sampai 3 bulan, sekarang menjadi 24 jam saja. Kalau dulu Anda harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal atau Dinas Kesehatan dari kabupaten atau kota masing-masing, sekarang Anda hanya duduk di depan laptop saja atau menggunakan HP hanya dengan kuota atau internet. Jadi ini merupakan kabar gembira. Sekali lagi, saksikan video ini sampai tuntas supaya Anda tidak gagal paham. Ya. Jadi pengusulan izin PIRT ini lebih dikenal dengan istilah perizinan berbasis resiko atau perizinan berusaha berbasis resiko yang dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua pembagian di mana menggunakan aplikasi HTTPS oss.go.id yang digunakan untuk mengusulkan NIB atau nomor induk berusaha. Jadi bagi Anda yang mau mengusulkan PIRT, Anda harus terlebih dahulu membuat NIB atau nomor induk berusaha yang pendaftarannya juga melalui online. Jadi pendaftarannya ada di website https oss.go.id. Kalau Anda klik aplikasi ini, maka akan dibawa ke halaman seperti ini. Ini halaman utama dari oss.go.id. Nah, di mana Anda harus mengekliknya. Jadi tampilan utamanya seperti ini, di mana ini disediakan login dengan username atau email, kemudian password. Nah, tetapi juga ini disediakan pendaftaran. Jadi bagi Anda yang baru mau mendaftar ini diklik di sebelah sini. Sementara bagi Anda yang sudah pernah membuat perizinan OSS tetapi masih mau diperbaiki, ini bisa gunakan sebelah sini ya, masukkan password dan username. Ya. Kemudian setelah itu Anda nanti akan langsung dibawa ke halaman berikutnya ya. Jadi ke halaman ini adalah halaman setelah Anda masuk ya. Anda masuk nanti akan ke sini. Oke. Nah, apa kaitannya antara akun di dalam OSS ini dengan akun yang digunakan untuk mengusulkan SPP PIRT? Jadi di dalam SPP PIRT dalam aplikasi itu tidak ada form pendaftaran baru, ya, tidak ada form pendaftaran baru. Karena pembuatan akun ini dilakukan pada OSS dari aplikasi pengusulan NIB. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa password dan username-nya. Karena kalau Bapak Ibu lupa password dan username-nya di OSS, kemudian pada saat mau membuat SPP PIRT akan menjadi lebih susah. Oke, itu website pertama ya. Sekarang website kedua terkait pengusulan dari SPP PIRT ini ya. Jadi website yang digunakan adalah spppIrt.go.id ya. Ini halaman alamat websitenya. Jadi aplikasi ini didevelop oleh Badan POM ya. Jadi ini dikelola oleh Badan POM. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Nah, berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah
login. Ya, sekali lagi login di sini yang Bapak Ibu isikan adalah password dan username pada saat Bapak Ibu membuat NIB. Oke. Setelah Bapak Ibu login, nah sebelum Bapak Ibu mengisi, alangkah baiknya saya terangkan terlebih dahulu bagaimana alur proses untuk pengisian dari SPP PIRT ini. Jadi setelah NIB Bapak Ibu terbit, ya ini setelah terbit NIB, berikutnya login di SPP PIRT dengan menggunakan password dan username yang sama. Ya, jadi menggunakan password dan username yang sama. Kemudian berikutnya adalah pengajuan, ya, pengajuan SPP PIRT. Nanti saya akan bahas di bagian pengajuan ini apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian selanjutnya tahap yang kedua adalah input data produk. Nanti juga saya akan bahas detail apa saja yang harus Bapak Ibu input di dalam input data produk ini. Kemudian input data label. Ya, jadi apa saja yang harus Bapak Ibu input di dalam data label ini juga akan saya jelaskan secara detail. Kemudian setelah 3 tahap ini Bapak Ibu lakukan, maka nanti sistem akan menganalisa melalui tim ahli apakah Bapak Ibu sudah standar atau sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan SPP PIRT atau belum. Ya, jika iya maka SPP PIRT akan terbit, tinggal Bapak Ibu cetak sendiri. Kemudian jika tidak, ya maka akan ditolak. Nah, nanti saya juga akan bahas alasan-alasan penolakan, ya. Jadi setelah Bapak Ibu masuk di dalam aplikasi SPP PIRT, maka akan dibawa tampilan seperti ini, ya. Jadi tadi Bapak Ibu login dengan password dan username yang ada di OSS, nah maka akan dibawa ke sini. Nah, kalau kita lihat dari tampilan dashboard ini, ya, yang pertama akan ada muncul usulan baru. Kemudian yang kedua ada penerbitan PIRT. Kemudian yang ketiga ada usulan ditolak. Jadi kenapa usulan bisa ditolak? Nanti saya akan jelaskan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah berhasil login di aplikasi ini, maka akan muncul nama Bapak Ibu sesuai dengan nama yang didaftarkan. Oke. Berikutnya kita klik pengusulan berikutnya ya. Jadi setelah Bapak Ibu selesai ya, klik di sini. Nah, berikutnya kita masuk ke halaman berikutnya ya. Oke. Ini halaman berikutnya. Jadi apa yang dilakukan di halaman ini? Nah, jadi di sini ada tulisan salin atau print pernyataan berikut. Bisa diketik lalu di print atau ditulis tangan pernyataan ini ya. Jadi dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi atau berkomitmen berupa 1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan, yang kedua memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik atau disebut dengan CPP BIRT atau higien sanitasi dan dokumentasi. Yang ketiga memenuhi ketentuan label dan iklan penggunaan pangan olahan ya. Nah, yang Bapak Ibu lakukan adalah download ini ya. Kemudian diketik ulang atau Bapak Ibu langsung disalin di dalam kertas kemudian ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani kalau dalam kertas tentu Bapak Ibu harus scan atau difoto kemudian dirubah menjadi file PDF ya. Setelah itu kemudian diupload. Ya, jadi kalau Bapak Ibu disimpan di laptop berarti Bapak Ibu harus menguploadnya melalui laptop dengan pilih choose file. Nah, choose file. Kemudian setelah di choose file, pilih file yang mana Bapak Ibu upload. Kemudian selanjutnya diklik simpan. Ya, jadi disimpan di bagian sini. Ya, oke. Setelah disimpan akan dibawa ke halaman berikutnya, yaitu halaman pengisian data usaha. Jadi pelaku usaha dapat mengecek kembali apakah data yang diberikan sudah valid dan benar atau belum. Nah, kenapa di sini kok langsung ada isian data yang sudah Bapak Ibu isi? Karena ini langsung diambil dari OSS. Ya, jadi Bapak Ibu ini diambil dari OSS. Nah, silahkan Bapak Ibu periksa kembali apakah datanya sudah benar atau belum. Kemudian apakah ada atau tidak data yang akan Bapak Ibu update ya. Jadi ada nama, kemudian ada
nama usaha, ini nama pemiliknya, kemudian nama usaha, kemudian provinsi, kemudian alamat usaha, nomor telepon. Jadi pemilihan provinsi jangan sampai salah, alamat juga jangan sampai salah. Ini terkait nanti siapa yang akan menerbitkan atau tanda tangan di bagian usaha, karena ini diterbitkan oleh bupati dan wali kota. Bupati atau wali kota. Kemudian di sini Bapak Ibu isi NIK ya. Apabila NIK-nya salah juga bisa diedit. Kemudian ini NIB. Kemudian jangan lupa juga dipilih kabupaten atau kota. Cantumkan juga nomor telepon dan alamat email. Nah, apabila ada yang mau diedit ya, misalnya kok ternyata nomor NIK-nya salah atau nomor handphonenya sudah diganti atau emailnya yang digunakan akan diganti, maka cukup diklik di bagian yang berwarna kuning ini, klik di sini. Nah, kalau klik di sini maka otomatis bagian yang akan Bapak Ibu edit akan bisa diedit, akan aktif. Karena kalau Bapak Ibu tidak klik di sini, ini tidak bisa diklik ya, artinya tidak bisa diisi. Ya. Selanjutnya, nah, jika Bapak Ibu sudah selesai mengeditnya, ya, kemudian silahkan klik next. Nah, maka setelah Bapak Ibu klik next akan dibawa ke bagian ini. Ini adalah bagian pengisian data produk. Nah, yang pertama isi nama produk ya. Jadi nama produk ini diisi dengan merek ya, nama produk ya. Kemudian jenis kemasan tidak bisa persis sama antara satu produk dengan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk lebih dari satu, jadi tidak boleh sama persis ya. Kemudian jenis produk, ya Bapak Ibu pilih jenis produk pangan yang ada di dalam sistem. Jadi Bapak Ibu tinggal klik pada bagian ini saja, pada bagian pilihan. Nanti di sini akan keluar pilihan jenis produknya. Nah, untuk mengenai jenis produk, ini nanti saya akan bahas secara terpisah. Kemudian setelah oke, di sini pilih kategori jenis pangan terlebih dahulu ya. Jadi pilih jenis pangan. Kemudian berikutnya pilih jenis kemasan ya. Jadi di sini juga ada pilihan apakah menggunakan kemasan plastik, kemudian apakah menggunakan kemasan kaleng atau kemasan yang lain. Tinggal Bapak Ibu pilih saja mana kemasan yang sesuai. Nah, berikutnya isi berat bersih ya. Berat bersih diisi misalnya dalam satuan gram atau satuan mililiter ya, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan atau kondisi dari produk Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini isian jenis pangannya dan contoh produk pangan. Ada kode untuk hasil olahan daging kering ya, misalnya untuk abon, sapi, dendeng. Kemudian ada hasil olahan perikanan ya, misalnya keripik ikan, abon. Ada juga hasil olahan unggas dan telur. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk abon, rendang kering, maka pilih kategorinya adalah hasil olahan unggas dan telur. Jika Bapak Ibu punya keripik bayam, keripik jamur, dodol, rumput laut, maka Bapak Ibu memilih hasil olahan sayur dan rumput laut ya. Jika Bapak Ibu memiliki produk minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung, maka kategori produknya Bapak Ibu pilih minyak. Nah, jadi ada 11 kategori ya. Jika Bapak Ibu punya produk serbuk, teh atau bubuk kopi, maka pilih kategori kopi dan teh kering. Nah, jika Bapak Ibu punya produk seperti bumbu kering ya, kemudian kecap, tauco, silahkan Bapak Ibu di kategori produk pilih bumbu dan rempah ya. Ini adalah kategori produk yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, supaya tidak ada kesalahan, karena begitu ada kesalahan nanti Bapak Ibu akan bingung di dalam proses pengisian. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya produk ya, nah, punya produk misalnya seperti bumbu pecel ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih bumbu ya. Nah, berikutnya kalau sudah Bapak Ibu isi ya, nah berikutnya ada juga isian lanjutan tadi, ada yang belum. Ya, yang pertama adalah proses produksi. Nah, jadi proses produksi ini pilih jenis proses yang dominan, misalnya digoreng, dikeringkan, direbus dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga isi masa simpan ya. Untuk masa simpan diisi dengan angka ya, masa simpan diisi dengan angka, hari, bulan dan tahun.
Kemudian eh, pilih jenis simpanan. Ya, ini misalnya jenis simpanan. Misalnya hari, berapa hari atau bulan ya. Jadi dipilih dulu di sini karena di sini ada jenis simpan ya, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, terus masa simpan. Ya, jadi Bapak Ibu pilih aja. Kalau misalnya Bapak Ibu masa simpannya 1 bulan, maka pada masa simpan ini diisi angka 1, pada pilihan jenis simpan berarti bulan. Jika Bapak Ibu memiliki masa simpan 2 minggu, maka di bagian masa simpan isi angka 15, kemudian jenis simpan Bapak Ibu pilih hari. Ya. Nah, berikutnya pada poin terakhir, Bapak Ibu diminta mengisi ini usulan yang keberapa. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk sebelumnya sudah mendaftarkan PIRT 5 produk, maka ini adalah usulan yang ke-6, maka diisi 06. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah mengusulkan 10 PIRT, maka ini adalah usulan yang ke-11 ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga harus isi jenis kemasan. Jenis kemasan ini tinggal Bapak Ibu pilih. Kemudian komposisi. Ya, komposisi yang dicantumkan di sini meliputi komposisi bahan baku, ya bahan baku utama ya, misalnya seperti tepung, telur, ya. Kemudian kalau dia keripik ubi maka bahan baku utamanya adalah ubi, kemudian minyak goreng. Bapak Ibu juga di sini mencantumkan bahan tambahannya atau bahan tambahan bahan misalnya seperti garam, MSG, kemudian apa bumbu-bumbu yang lain dicantumkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 2 tampilan ya. Ada kotak berwarna merah, ada kotak berwarna biru. Untuk kotak berwarna merah ini digunakan kalau Bapak Ibu mau mengedit kembali isian-isian yang tadi sudah diisi. Oh, ternyata kok ragu, takut salah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa klik yang merah. Nah, tetapi kalau sudah yakin, ya artinya seluruh isiannya sudah benar, maka Bapak Ibu klik next ya, atau diklik lanjut gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu klik next, maka selanjutnya akan dibawa ke halaman ini ya. Halaman ini adalah halaman yang menyajikan mengenai data label untuk produk Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam data label ini Bapak Ibu hanya memilih iya atau tidak saja. Jadi kalau di dalam label sudah ada data yang diminta, maka Bapak Ibu pilih ya atau klik ya. Jika belum ada, maka Bapak Ibu diklik pilih tidak. Yang pertama yang ditanya di dalam data label adalah nama produk. Nah, pasti sudah ada, maka Bapak Ibu klik saja iya. Ya. Kemudian komposisi, apakah sudah dicantumkan di dalam label? Iya. Kemudian berat bersih, ya sudah dicantumkan, iya. Kemudian ada tidaknya logo halal, tentu iya ya, kalau produk Bapak Ibu halal ya. Kalau Bapak Ibu produk Ibu tidak halal, jadi tidak perlu mencantumkan ini. Kemudian tanggal dan kode produksi, tentu iya. Kemudian keterangan kadaluarsa juga harus iya ya. Kemudian setelah itu poin yang ke-7, asal usul bahan sudah tercantum dalam label, iya. Kemudian informasi gizi, iya. Kemudian keterangan lain-lain juga iya. Jadi hanya diklik-klik saja sehingga warnanya akan menjadi seperti biru. Nah, berikutnya Bapak Ibu upload label yang sudah Bapak Ibu buat ya. Nah, yaitu dengan choose file. Ya, pilih file di mana file yang akan diupload, silahkan Bapak Ibu pilih choose file, kemudian klik filenya, baru Bapak Ibu upload. Nah, kemudian setelah upload, kembali di sini disajikan 2 tabel, 2 kotak, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna biru. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum yakin dengan isiannya, silahkan klik previews ya. Ini untuk mengeditnya. Kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan isiannya, tinggal Ibu klik next ya. Jadi untuk melanjutkan tahap berikutnya. Nah, ini yang ditanyakan terkait dengan label tadi ya. Ada nama produk, komposisi, berat bersih, label halal, nama dan alamat, tanggal kadaluarsa dan lain-lain. Ini yang harus diisi. Ya. Nah, tahap yang keempat ini cukup mudah karena Bapak Ibu tinggal mencentang pada bagian yang saya kotak ini ya. Ini adalah tahap yang keempat.
ini adalah pernyataan komitmen. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pengisian komitmen. Sebenarnya komitmen ini sudah Bapak Ibu isi di awal pada tahap yang pertama, ya. Nah, tetapi pada tahap pertama tadi Bapak Ibu menyalin ulang, ya, menyalin ulang atau mengetik ulang dengan menggunakan komputer. Sementara pada bagian ini Bapak Ibu hanya menandaskan saja, ya. Jadi diklik saja. Dengan ini saya menyatakan siap untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan CPPOB, kemudian mematuhi ketentuan label dan iklan. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu harus memenuhinya minimal dalam jangka waktu 3 bulan. Ya, di sini sekali lagi juga disediakan previous dan submit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih ragu, bisa Bapak Ibu previous. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan isiannya, silahkan Bapak Ibu klik saja pada bagian submit-nya. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu klik pada bagian submit, nah, supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, oke ya. Jadi begitu Bapak Ibu submit, artinya proses penerbitan SPPIRT ini sedang dalam proses. Ya. Nah, sampai terbitnya izin PIRT ini waktunya adalah 1 kali 24 jam atau selama 1 hari. Nah, kalau sudah 1 hari, maka Bapak Ibu klik penerbitan. Nah, di penerbitan itu ada tempat untuk download. Nah, setelah di-download, maka Bapak Ibu akan mendapatkan izin PIRT dalam bentuk seperti ini yang terdiri dari 2 halaman. Ini halaman pertama yang memuat juga tanda tangan dari Bupati Wali Kota di mana Bapak Ibu mengusulkan. Kemudian ini halaman yang kedua, ya. Nah, ternyata setelah 1 kali 24 jam kok dicek, ya. Di bagian penerbitan tidak ada. Itu artinya pengusulan Bapak Ibu ditolak. Kenapa bisa ditolak? Jadi ada beberapa alasan penolakan. Yang pertama, Bapak Ibu memilih penyimpanan dingin, ya. Jika Bapak Ibu memilih penyimpanan dingin, maka akan tertolak. Karena produk yang disimpan dengan penyimpanan dingin, izin edarnya adalah MD. Demikian juga produk yang disimpan beku, maka izin edarnya juga izin edar MD. Atau Bapak Ibu memilih produk yang langsung diminum. Ini juga harus izin edar MD karena ini tergolong produk instan. Berikutnya, Bapak Ibu juga memilih minuman serbuk dan botanikal, kopi dan teh kering ini juga izin edarnya MD. Berikutnya, Bapak Ibu memilih masa simpan kurang dari 7 hari. Ini juga bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak terbit karena produk yang masa simpannya kurang dari 7 hari ini sebenarnya tidak memerlukan izin edar, ya. Nah, apabila Bapak Ibu memilih isian produk itu kurang dari 7 hari, tetapi Bapak Ibu memilih produk bakery atau produk tepung atau olahan tepung, itu masih bisa disetujui dan bisa diterbitkan. Nah, berikutnya, salah satu alasan penolakan yang paling banyak terjadi adalah terkait dengan label yang diusulkan. Jadi mengenai label ini ada aturannya, ya. Jadi di dalam label itu ada informasi mandatori dan informasi voluntary. Jadi maksudnya begini, di dalam aturan labeling itu ada informasi yang harus dicantumkan di dalam label dan ada informasi tambahan yang boleh dicantumkan, boleh tidak. Artinya jika Bapak Ibu membuat label tidak memenuhi syarat minimal sebagaimana yang tercantum di dalam aturan itu tentu akan ditolak. Ya, jadi Bapak Ibu kalau masih ragu atau bingung mengenai label yang harus dibuat, di video saya yang lain saya juga sudah membahas mengenai isi di dalam label itu apa saja. Oke, sekarang apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah SPPPIRT ini terbit? Sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu sepakati tadi di awal dan di akhir pengisian, bahwa Bapak Ibu itu dalam 3 bulan harus memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh BPOM. Yang pertama mengikuti penyuluhan keamanan pangan, ya. Jadi ini nanti penyuluhan keamanan pangan piagam, ya, piagam dan bukti kelulusan ini disimpan, nilai minimalnya adalah 60. Kemudian yang kedua memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik. Nah, ini nanti
usaha Bapak Ibu akan dikunjungi dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota setempat. Kalau sudah memenuhi syarat, maka akan menjadi tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi syarat label. Ya, jadi kalau 3 poin ini sudah dijalankan, maka Bapak Ibu akan tidak masalah. Artinya izin PIRT akan bisa digunakan selamanya sesuai dengan ketentuan. Tetapi apabila 3 komponen ini tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu harus mengikuti aturannya, ya, harus memenuhi standar mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selama 6 bulan untuk memenuhi 3 komponen itu. Nah, ini jadi persyaratan yang harus diperoleh ya pada saat Bapak Ibu sudah memiliki SPP PRT, ya, mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan nilai post-test 60, kemudian hasil pemeriksaan sarana level 1 dan level 2 ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan memenuhi label, ya, peraturan label terkait dengan produk Bapak Ibu, ya. Oke, demikianlah ya penjelasan saya mengenai tutorial bagaimana mengisi aplikasi di SPP PIRT, ya, sppirt.go.id, ya. Jadi ini merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu yang sedang memulai usaha, karena proses pengusulan PIRT atau izin PIRT ini menjadi salah satu kendala terutama bagi UKM karena prosesnya panjang, ya. Biasa. Kemudian juga beberapa UKM kadang tidak lolos gitu. Nah, dengan sistem pengusulan ini Bapak Ibu atau pemilik usaha sangat diuntungkan karena dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu hanya memerlukan waktu 1 kali 24 jam. Nah, oke, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan sampai akhir. Saksikan video-video saya di Dunia Pangan ID yang banyak sekali memuat informasi-informasi tentang dunia pangan. Ya. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.